Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BEX, dan terakhir PNBS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM sudah gagal terus melewati 820 sudah 4 kali. Jadi kemana arahnya? Karena volume meningkat mungkin nggak rebound. Karena besok itu cum date untuk dividen BJTM. Kalau nggak salah 52 ya. Jadi dari harga sekarang itu ya lumayan tuh. Sekitar 5,5 apa 6% ya. Tapi kan dihitungnya dari harga waktu dulu itu. Waktu laporan keuangannya. Nah, jadi gimana untuk BJTM? Ya kalau Bapak Ibu nggak niat dividennya, mending besok profit taking. Kalau yang punya dari bawah. Kalau yang baru beli, ya itu bisa ada yang masih loss, ada yang profit tipis, ya atur aja bagaimana maunya. Ya, apakah mau dividen atau enggak? Kalau nggak mau dividen ya exit dulu karena potensi besar gap down dividen trap ya. Kalau saya lihat ya potensinya 780, 770 ke situ arahnya, jadi ke neckline-nya ini dan kemungkinan ya memang bisa nggak dia naik ke 820? Bisa, cuman perlu waktu. Kalau dilihat di 2020 dia gap down sempat, tapi 2 bulan 3 bulan dia tutup. Nah, ini dia setahun baru nutup ya. Jadi kedepannya bisa aja dia konsolidasi mentok-mentok paling ya 800 turun lagi 780 atau 760. Dia bisa ke 760 malah dan bergerak di area ini 760, 780 sampai 800 area ini aja. Mungkin 2-3 bulan kalau masih market mendukung dan BJTM memang mau dikerek naik sama bandarnya, ya bisa naik, itu aja. Cuman kalau yang Bapak Ibu mau ngindarin dividen trap, exit aja dulu besok. Besok sebaiknya exit. Karena hari Senin itu pasti langsung gap down. Gak ada cerita lagi. Kalau bisa, siapa tahu dibawa naik setelah gap down 1-2 hari, ya mungkin aja. Cuman kecil kemungkinan seperti itu. Ya, lihat aja histori sebelumnya dia sempat turun dalam tuh kan, terus tarik naik. Tapi kalau saya lihat untuk BJTM saat ini paling gap down 780, mentok 760 naik lagi. Dia bergerak di area ini. 760, 780, mentok 800. Seperti itu. Untuk BJTM, MACD-nya masih mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atas 0 juga masih bagus ya. Tapi apakah besok bisa naik ya? Mungkin siapa tahu dikerek sedikit ya. Cepetan exit aja. Tapi untuk naik tinggi sepertinya enggak. Kemungkinan kecil, tapi bisa. Jadi seperti itu. Untuk BJTM, langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari ini ditutup menguat 2,07% ke harga 1475. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR masih sama arahnya akan uptrend karena dia berhasil breakout dari trend line downtrendnya dan konsolidasi selama 1 bulan dan akhirnya nanjak lagi. Konfirmasinya itu 1500 kalau itu di breakout, itu pola cup and handle-nya dan target kenaikannya 1600 terdekat dan bisa ke 1800 ya. Sangat menarik untuk BJBR. Ini trading plan waktu itu saya buat ya minggu lalu ya. Kalau nekat beli di 1400, 1420 ya seperti ini. Udah nih mendekati area profit dan yang waktu itu saya bilang kan peluangnya BJBR itu naik. Nah, memang risk reward-nya 1:1. Tapi peluang besar naik. Jadi seperti itu untuk BJBR. Misalnya terbentuk memang nantinya pola cup and handle-nya ini, target kenaikannya ya 1800 sampai 1900. Pokoknya kuncinya 1500 dulu deh. Kalau minggu ini dia break, bertahan, udah naik. Kalau enggak, peluang besar konsolidasi. Masih di range harga 1400, support dan resisten 1500 area ini. Jadi kalau baru beli di harga sekarang itu menurut saya kurang ideal. Tapi kalau nekat ya atur bagaimana strategi masing-masing. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bercat di atas 0 makin tinggi, volume juga meningkat ya. Jadi menarik untuk BJBR, arahnya akan ke atas. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup di harga 1620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini net
buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze tadi sempat dibawa turun gap down, habis itu ditarik naik lagi ya. Kemungkinan itu cuman markdown di saat open market aja, habis itu tetap stabil di atas 1600. Dengan kondisi seperti ini berarti dia retest lagi trendline downtrendnya. Apakah ini sinyal untuk dia mulai reversal pembalikan arah? Bisa jadi, asalkan dia nggak balik lagi tuh ke bawah 1600. Kalau nekat beli di harga sekarang boleh nggak boleh. Pokoknya kalau mau cut loss saja langsung di bawah 1500. Bisa seperti ini strateginya. Tapi ini disclaimer on ya, nggak harus sama ya nekat langsung. Memang cut lossnya dalam sekitar 8-10% risk rewardnya. Ya menarik. Rewardnya 11,5%, area 1800. Kalau itu di breakout lagi, potensi besar Breeze akan uptrend ya. Ini dia lagi berjuang, semoga aja dalam waktu dekat memang market makernya mau, memang diakumulasi untuk dikerek naik ya, harusnya nggak jebol 1500 dan lanjut ke atas. Jadi seperti itu untuk Breeze. Semoga besok bisa rebound ya. Kalau mau bagus ya memang minggu ini atau minggu depan lah breakout 1800. Jadi dia harus naik 10%. Bisa nggak dia dalam satu hari naik 10%? Sangat mungkin. Atau dalam 2 hari ya sangat mungkin. Kalau marketnya mau. Jadi seperti itu. Untuk Breeze langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup di harga 1330 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini juga net buy ya, dari hari Senin sampai Kamis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro hari ini membuat candle bisa dibilang gravestone. Ya aman harusnya selama di atas 1300. Kalau nekat, cut loss-nya nggak usah sampai 1200. Kalau beli di harga sekarang itu cut loss saja kalau dia jebol 1300 bisa di 1280, 1275. Nggak usah nunggu sampai 1200. Karena kalau dia turun dari 1300 itu berpeluang sampai 1200 gagal lewat. Ini kan dia breakout dari resistennya 1300. Tinggal besok kalau dia bisa rebound ya menarik juga. Dan konfirmasinya untuk Agro ini 1500, kalau itu di break lanjut ke atas. Ya ini bisa jadi masih konsolidasi. Kalau dilihat low-nya ini terus naik ya semenjak Maret. Jadi 2 minggu yang lalu dia itu terus naik low-nya. Jadi ini menurut saya peluangnya besok ada rebound untuk bank-bank second liner. Tetapi ini disclaimer on ya. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,57% ke harga 250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP ini bagus karena dia kembali breakout 250. Memang dia gagal lewat tuh EMA 20-nya. Tapi koreksinya hari ini volume kecil, EMA CD-nya golden cross bar chart di atas 0 makin tinggi. Nah, konfirmasinya besok itu harus rebound. Minimal tutup di atas 256 itu menarik. Jadi minggu depan berpeluang akan kembali uji EMA 60-nya garis hitam ini di 260 sampai 264 dan bahkan ya target saya untuk BBKP ini bisa ke 280. Area ini sampai 285 ya, area atas ini. Nah ini menarik untuk BBKP. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss saja. Kalau dia jebol 240 atur aja, misalnya 2% dari 240 atau 3% atau sesuaikan ya dengan strategi masing-masing. Risk rewardnya sudah menarik nih, karena kenapa? Karena BBKP juga sudah konsolidasi dan terus membentuk lower high, yaitu indikasinya harusnya bagus. Kalau saya ya saya cut loss saja misalnya di bawah 240 bisa di 234 itu sekitar 6% dan target profit terdekat hanya aja 265 EMA 60-nya ini 6%. Risk rewardnya sama dan bahkan dia bisa ke 280 nih. Risk rewardnya 1:2. Apakah mungkin? Sepertinya mungkin, yang penting besok dia rebound. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 1080 menguat 0,46%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA ya waktu itu saya bilang kan gagal lewat, tapi ini dia bagus ya, bertahan di 1080 1060. Pokoknya kalaupun mau coba beli BNGA, tertarik dengan BNGA karena ini bid offernya juga bagus di atas 1000 ya, nekat. Yang penting cut loss saja kalau dia jebol 1060, bisa di 1050 atau 1040. Kalau dari harga sekarang
Ya cut lossnya 4% memang nggak sesuai. Rewardnya cuman ke 1100. Tapi bagusnya kalau besok bank-bank second liner nih rebound dan BNGA ini bisa break dan tutup di atas 1100, itu peluang minggu depan ke 1160 bahkan ke 1200 ya. Jadi apakah menarik? Ya menarik ya. Kalau ini jadi swing low-nya minggu ini, harusnya besok rebound nih. Kalau swing low ini sebelumnya ya, low sebelumnya nih lower high, ya harusnya besok langsung rebound dan tutup di atas 1100. Minggu depan lanjut 1150 sampai 1160. Itu minimal kenaikan BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ketujuh, ada BEX yang hari ini ditutup hampir ARB. ARB ya, terkoreksi 5,66% ke harga 50 lagi. Memang nggak ARB ya, masih bertahan di bid. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah kembali net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEX ini didistribusi. Langsung saja ke technicalnya, kemarin dia malah bangun, tapi habis itu hari ini ditutup turun lagi ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada sentimen bilangnya mau dibeli sama CT Crop Pak Chairul Tanjung. Tapi itu baru rumor ya, belum pasti. Makanya ada respon pasar bagus, ditarik naik. Habis itu tapi hari ini malah koreksi lagi dan ARB lagi ya. Walaupun nggak terkunci, teman, ya udah resiko tinggi lagi kalau menurut saya untuk seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu yang harusnya kemarin kena ARB di 50 beli di 51, harusnya kemarin exit, nggak perlu mikir profit besar 3-4%, 5% aja jual harusnya ya. Tapi kalau memang niatnya persentase tinggi ya seperti hari ini, kalau berminat persentase tinggi profitnya, resikonya juga tinggi, apalagi di saham under 60 ya ini. Kalau Bapak Ibu berharap profit 20%, hari ini malah ARB kembali ke harga beli, kan sayang. Nggak usah tinggi-tinggi kalau main di saham-saham bawah 60 ini. Yang penting profit 2% pun, 5% jual aja. Jangan terlalu berharap, menurut saya lah ya, itu sesuai dengan profil resiko saya. Tapi saya kan nggak sama dengan profil resiko Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nekat juga nggak masalah ya. Yang penting siap dengan resikonya. Seperti itu untuk BEX. Besok gimana? Ya tergantung market. Kalau market besok responnya bagus bisa naik lagi. Cuman kalau nggak ya di situ-situ aja lagi untuk BEX. Langsung saja ke saham terakhir, ada PNBS yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,56% ke harga 63. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBS masih didistribusi. Langsung saja ke technical. Start technical, PNBS belum kemana-mana, tektokan aja di 63 sampai 65. Ya kalau mau bagus, PNBS besok kalau tutup di 65 itu menarik. Kalau menekat beli buy on breakout ya yang penting siap cut loss, misalnya dia kembali turun di bawah 63 bisa di 62 ya. Atau besok kalau dia ke 62, 61, 60 ya coba beli di bawah sekalian. Tapi kelihatannya ya dijaga. Ya bagusnya besok kalau mau ya langsung rebound lah ke 65. Cuman ini resiko tinggi juga ya karena mendekati 50. Memang dia di atas 60. Menurut saya masih aman ya. Tapi kondisi seperti ini mending belinya buy on breakout. Kalau dia sekali lagi tutup di atas 65 ya coba nekat aja beli buy on breakout dengan target kenaikan 72, uji EMA 60-nya terdekatnya dan bahkan bisa ke 80 untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.